Welcome back everybody. Kembali lagi di bulan April ini kita memasuki banyak tragedi-tragedi. Jadi ada di bulan April ini banyak sekali terjadi tragedi-tragedi yang disebut tragedi April yang punya potensi besar mengguncang pasar keuangan dunia. Akan terjadi market crash di tahun 2024 ini karena tragedi-tragedi di bulan April ini. Kita lihat sebelumnya ada Ukraina menyerang kilang minyak terbesar di Rusia melalui pesawat yang tanpa awak. Itu menyebabkan produksi minyak ya terhambat, ya, membuat harga minyak sekarang melambung tinggi. Harga minyak sekarang di level 85 US dollar per gentong, dan harga minyak ini akan punya potensi naik terus, ya, on the way ke harga 93 US dollar per gentong atau per barrel. Nah, kita lihat juga serangan Israel. Jadi masih berkecambung juga perang di Timur Tengah, di jalur Gaza antara Palestina Israel, yang membuat proksi-proksi Iran di sekitarnya, termasuk Houthi juga ikut andil. Lebanon membuat perang ini makin meluas, sehingga kemarin beberapa hari yang lalu ada serangan rudal Israel ke kedutaan Iran di Damaskus yang menewaskan 7 orang diplomat dan menewaskan ada 11 orang, ya, di antaranya 7 diplomat Iran dan ada 2 jenderal Iran yang meninggal. Ada beberapa jenderal, ya. Yang inilah yang membuat Iran marah luar biasa dan akan membalas serangan Israel. Segala kepentingan Israel di luar negeri akan dihajar oleh Iran, akan dibalas dendam oleh Iran. Ancaman Iran seperti itu yang membuat panas di Timur Tengah. Timur Tengah membara karena potensi perang yang terus berkecamuk tanpa henti ini, yang tiada usai ujungnya, yang tak akan selesai ini, dan bertahun-tahun. 2040 ini juga potensinya makin meluas, tidak ada ujungnya, tak akan usai. Maka harga minyak terus melambung tinggi. Jadi tragedi-tragedi di Ukraina, ya, yang menyerang kilang minyak terbesar di Rusia. Di Amerika juga ada terjadi produksi yang berkurang, penyetopan produksi minyak, membuat harga minyak ini melambung tinggi. Harga minyak ini akan terus tinggi, dan harga minyak ini terus tinggi membuat Amerika Serikat akan tetap saja mengalami inflasi yang tinggi. Inflasi tidak kunjung usai di Amerika Serikat. Nah, karena perang ini juga membuat negara-negara yang berseberangan dengan Amerika Serikat, mereka mencari safe haven terbaik di luar US dollars. Jadi mereka memborong itu emas, logam mulia emas. Maka itu harga emas itu sudah dari tahun-tahun kemarin 2020, 2021, 2022, Cina itu, Bank Sentral Cina selalu memborong emas, diikuti oleh bank-bank sentral di seluruh dunia. Ya. Cina tercatat memborong emas paling terbanyak. Jadi kalau kita lihat dari data ini, Bank of China, People Bank of China, itu tahun 2023, ya, itu sudah memborong 224,88 ton. Itu hanya untuk tahun 2023. Jadi total kepemilikan emas di Bank of China, Bank Sentral Cina, itu sudah 2.245 ton. Turki sudah 5.000. Turki sudah mengoleksi, ya, mengumpulkan emas. Itu sudah 587 ton di Februari 2023.
Ada juga Reserve Bank of India. India juga termasuk negara yang dari dulu memang India, China itu selalu memborong emas yang membuat harga emas dunia itu naik. Nah, India itu total kepemilikan emas sekarang ini sudah 812 ton. Ada juga Bank Nasional di Kazakhstan juga telah memborong emas yang cukup banyak. Nah, semua negara di dunia, bank-bank sentralnya itu memborong emas di samping yang lain. Ya. Jadi membuat harga emas ini sudah dalam beberapa minggu ini memecahkan rekor harga tertinggi baru. Ya. Sudah 2.288 harga tertingginya, hampir mendekati 2.300. Tetapi perlu diketahui bahwa harga emas tidak mungkin lebih tinggi lagi karena data-data ekonomi Amerika yang menguat, ya, tentang pembukaan lapangan kerja baru juga yang stagnan yang kemarin dilaporkan, data-data ekonomi tentang PMI juga, GDP-nya. Ekonomi Amerika semua datanya cenderung menguat, membuat US dollar itu makin menguat. Jika US dollar itu makin menguat, apalagi harga minyak naik, itu berpotensi inflasi di US. Maka data nanti kita akan lihat data di bulan ini yang akan dirilis untuk bulan Februari itu, bulan Maret itu, potensi US dollar makin kuat sehingga narasi yang selalu dibangun selama ini untuk menurunkan suku bunga, ya, omong kosong, itu tidak akan terjadi. Suku bunga tidak akan terjadi diturunkan di tahun 2024. Justru ada potensi suku bunga akan naik. Karena ingat harga minyak akan terus terbang tinggi, maka inflasi terus naik. Kalau inflasi naik, ya potensinya ya tidak akan mungkin suku bunga itu diturunkan. Minimal dipertahankan terus di level 5,5% ini sepanjang tahun 2024. Nah itu, jika suku bunga diturunkan, maka itu akan jadi musibah besar untuk ekonomi. Ekonomi dunia kembali mengalami inflasi yang tinggi, maka tambah sengsara, tambah gawat ekonominya. Nah, suku bunga Amerika yang potensinya masih tinggi naik, membuat surat hutangnya akan diburu kembali dan harga emas akan jatuh dalam. Jadi sebentar lagi harga emas akan tergelincir turun ke 1.400 US dollar per troy ounce. Sedangkan harga minyak tetap tinggi selama tahun 2024 yang memanas ini. Di tahun ini juga banyak, di bulan April ini banyak tragedi-tragedi yang akan terjadi nanti. Tragedi-tragedi yang sangat memilukan, yang membuat gonjang-ganjing di pasar keuangan dunia. Ini ada potensi besar di trading mata uang, khususnya mata uang Eropa akan hancur dalam, karena ekonomi Amerika itu sudah sangat, ekonomi Eropa itu sudah sangat menurun. Kondisi Eropa itu sudah sangat parah ekonominya. Mereka akan punya potensi untuk menurunkan suku bunga sesegera Bank Sentral Eropa. Sedangkan dari Amerika itu belum segera menurunkan suku bunga, malah potensi menaikkan suku bunga. Jadi disinilah ada celahnya. Di sini ada peluang di sini. Maka kehancuran itu pasti terjadi duluan di daratan Eropa. Ini potensi besar, ada peluang besar di futures trading. Anda bisa hubungi saya nanti di bawah ini, di deskripsi video ini ada nomor WhatsApp-nya, sehingga kita akan bisa bertemu di pasar, kita bisa hajar ini, kita akan profit, kita akan cuan besar di pasar keuangan dunia. Jangan lupa hubungi saya, kita manfaatkan potensi peluang besar ini. Karena hanya terjadi di bulan April 2024.
di tragedi April 2024 ini. Ya, inilah yang saya mau kasih tahu ke Anda bahwa apa yang dinarasikan selama ini tentang ekonomi sudah pulih kembali, suku bunga turun, itu bullshit, omong kosong. Omong kosong. Tidak akan terjadi suku bunga turun di tahun 2024. Yang pasti terjadi adalah kehancuran terbesar di pasar keuangan dunia itu di tahun 2024. Karena ekonomi kembali memanas. Ekonomi kembali mendidih, membuat inflasi di Amerika makin tinggi karena harga minyak makin naik. Ya, OPEC juga ada pertemuan hari ini Rabu 3 April ini, tidak ada punya agenda untuk menambah produksi. Maka minyak makin sedikit, maka harga minyak makin tinggi. Ini ada peluang besar, jangan lupa hubungi saya. Kita akan ambil peluang besar ini di pasar keuangan dunia, istimewa ya di futures trading. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.